Nongkrong lagi bareng Will dan Mamot di platformnya Total Politik. Yoi. Kita kedatangan seorang Fajar. Siapa dia, Mot? Siapa ya? Gue aja baru kenal hari ini. Gue baru kenal hari ini aja. Jadi nih orang nih menurut gue seru. Jadi dia salah satu orang yang ngasih wawasan ke gue terkait masalah tawuran pelajar dan pergerakan politik pelajar juga. Anjir, ngeri banget loh tawuran. Lu pelaku tawuran juga? Dikit-dikit lah. Ya jadi dia sedikit keren sih. Perkenalan dulu. Keren dulu. Jadi dia nih direktur program di Merrill Institute juga. Yoi. Terus juga Nama siapa? Fajar Iman. Fajar Iman. Udah Fajar Iman. Yoi. Insani juga, Bro. Insani juga. Insan tawuran Indonesia. Ya ada di situ sih. Dan jadi Merrill ini apa nih? Merrill ini? Apa? Merrill Institute. Merrill. Bukan meriang. Merrill. Itu apa sih? Merrill Institute ya ini bang lembaga yang konsentrasi kepada kepemudaan sih. Kepemudaan. Isunya pembangunan pemuda sama bonus demografi. Ih keren banget ya. Keren banget ya. Ampun. Jadi ini juga sebelumnya pernah asosiat juga sama LP3S. Disitulah lo berkecimpung di dunia tawuran. Kenapa lo neliti tawuran ketimbang yang lain gitu? Kan udah banyak tuh bang, ada yang konflik tanah, perebutan lahan parkir, FBR sama PP misalkan. Terus lagi konflik Ahok ya kan, sengketa pilkada segala macam. Gua gua kayaknya nggak expert di situ ya. Gua balik lagi aja. Gua kayaknya pengalaman gue nih tentang pelajar. Dulu gue pernah jadi instruktur di salah satu training pelajar. Gue wawancarain tuh pelajar ya kan. Salah satunya ada anak dari Jakarta Utara. Dulu tuh dia ngomong, kita wawancara tentang pengalamannya segala macam lah. Ternyata dia punya pengalaman tawuran dan ceritanya menarik gitu. Pas kita sidak juga dia ternyata bawa parang di training. Ngeri banget aja. Udah kayak Zoro, punya One Piece. Oke lanjut. Ini menarik nih. Jadi lo ketemu. Jadi lu awalnya riset dulu di LP3S, tapi karena konflik itu udah banyak yang membahas. Akhirnya lu membahas konflik pelajar. Sebenarnya gimana ya kalau masalah tawuran nih bang? Sebenarnya mereka udah berregenerasi ya dari tahun ke tahun, dari periode ke periode. Bahkan legend-legendnya tuh udah ada sendiri. Ada pemain VIP-nya juga gitu. Ada. Ada tiering gitu. Lo tadi bilang dari generasi ke generasi. Berarti ada sistem kaderisasi di situ atau gimana maksudnya, Bro? Iya, Bang. Ada alumni, ada segala macam yang main di situ gitu loh. Misalkan ya kalau sistem kaderisasinya ya ada model misalkan penataran. Misalkan gini nih ada yang ini yang baru masuk sekolah. Nah, terus dia itu dipanggil sama senior dibagi dia basis mana. Nah, basis itu barisan siswa. Oh iya. Gue baru tahu sih kan. Basis adalah barisan siswa. Lanjut. Basis itu barisan siswa. Nah, dulu itu biasanya basis-basis itu ditentukan berdasarkan jalur pulang. Jalur angkot atau jalur bis gitu. Di situ. Nah, yang pulangnya bareng, berangkatnya bareng, pulangnya bareng gitu. Nah, kenapa basis itu bisa terbentuk? Awalnya itu dulu nih, ini katanya sih. Konon katanya gitu kan. Dulu itu dulu kan sekolah itu masih sedikit tuh tahun 80-an ya. Cuma di Jakarta. Ya, iya. Risetnya serius berarti. Risetnya serius. Tahun 80-an tuh udah lama banget. Terus dari situ ada satu kasus pembegalan. Yang pulang sendirian itu rentan begal. Ya kan? Nah, otomatis secara manusiawi dia pasti mau melindungi diri kok. Gitu dong. Nah, dari situ dia bikin ini pulangnya bareng biar nggak kena begal. Jadi sebenarnya ayo lanjut. Nah, dari situ ya kan terbentuk solidaritas sosial, Bang. Siap. Terbangun identitas, terbangun segala macam ya kan. Jadi sebenarnya intinya tuh basis itu terbentuk karena akhirnya untuk melindungi dirinya dia. Tapi gara-gara pulang bareng aja sebenarnya.
Jadi teman pulang bareng. Iya, ya, teman sama pulang daerah bareng gitu. untuk sama-sama berarti melindungi. Oke. Si jantung pride gitu misalnya. Oh, ada bro. Kita di 39 tidak ada yang nyerang ya. Gak ada yang berani masuk ke komplek Kopassus. Komplek tentara soalnya. Komplek Nggak tentara ada yang berani. Tapi menarik sih, maksud gue hal yang paling utama yang pasti gue pengen tahu. Biasanya kenapa sih orang tawuran itu gue tuh nggak paham gitu. Kenapa pelajar-pelajar itu mau akhirnya mereka tuh berantem gitu. Apa sih intinya? Mau apa sih? Iya. Kalau kata netizen mau apa hidupnya gitu. Iya. Nah, gue sebagai yang meneliti nih bang, Iya. itu adalah pertanyaan yang paling sulit untuk dijawab. Bener, sulit itu pertanyaan. Sulit banget gitu loh. Kenapa lu bisa bilang Kenapa lu tawuran? Ya mereka juga bingung kenapa mereka tawuran ya. Anjir, segala karena macam. mereka nggak tahu juga. Nggak tahu juga, makanya kadang-kadang nggak ada alasan aja gitu. Gak ada alasan. Nggak ada alasan aja. Jadi banyak banget sih faktornya. Nah, contohnya yang lu temuin. Dari disuruh senior segala macam. Misalkan nih anak kelas 1 kan masih putih-putih gitu kan. Terus misalkan angkatan baru sekolah A sama angkatan baru sekolah B ya kan. Gue udah angkatan baru nih kata seniornya. Ayo kita tatar yuk, kita tatar. adu yuk, kita adu. Bahasanya masih kita tatar. diadu Kita kan. didik. Nah, ya kan. Gak didik tatar. Angkatan baru sama angkatan baru diketemuin tuh. Fight kan di situ. Fight-nya Nah, nih udah langsung bawa parang. belum, Belum, masih masih tangan kosong. tangan kosong, oke. Nah, dari situ ya kan, dari situ mereka kan fight tuh. Nah, biasanya awalnya tuh takut-takut mereka. Ya kan? Tapi sebelum itu ditatar dulu, dilatih dulu. Ya kan? Ini Dilatih. latihannya apa aja tuh? Ada pelatihannya Nanjak apa aja? gunung, nyeberangi sungai atau gimana? Dilatihnya tuh push up. Kemudian ya latihan-latihan fisik, terus berantem antar anggotanya. Ada beberapa yang ada juga sih katanya cerita penatarannya tuh di flyover tuh. Dia loncat. Wah, ada bro. Loncat ke misalkan ada truk nih lewat nih. Nah, dia loncat ke situ. Anjir, udah kayak film James Bond dong. Udah kayak film James Bond anjir. Berarti Iya, kaget pelajar tawuran udah. Tapi gua nggak tahu ya, itu kan cerita anak-anak yang lagi ngobrol-ngobrol santai aja. Wah, gila juga ya gue bilang. Keren. Tapi abis mereka ditatar terus mereka biasanya sama berarti emang dari kaderisasi itu berarti disuruh sama seniornya. Nah, terus selanjutnya ketika mereka jadi senior tuh terus membudaya gitu. Nah, iya begitu. Oh, jadi kayak lingkaran setan aja. Iya, ya, begitu. Gak nih kan jadi ada stigma juga orang-orang yang mungkin nggak tahu ya soal tawuran gimana. Katanya kalau tawuran tuh cuma karena sekolahnya jelek dan orang-orang yang kelas menengah bawah yang tawuran itu benar gak sih? Enggak juga sih, Bang. Oh, enggak juga. Kalau dibilang anak tawuran itu cuma sekolah menengah bawah, sebenarnya ada beberapa sekolah elit di Jakarta itu juga tawuran. Lah, 70 sama 6 aja tuh Nah, bukan itu sekolah elit kan. Jadi Itu gimana? sekolah Kenapa elit, tuh? men. Nah. Jadi sebenarnya nggak memandang faktor ekonomi dong. Iya. Bahwa tawuran itu ya menurut lo. Kalau yang sering-sering gue tanya, gue gali itu selalu jawabannya hampir sama-sama ini sih. Nama bang katanya. Nama. Dapat nama dia. Maksudnya dapat nama tuh gimana? Misalkan gini, ada satu kasus nih. Ada satu kasus menarik banget. Ini si A ini dia itu introvert. Ya kan, dia introvert terus dibully. Dia dibully, wah dia abis lah. Dan juga nilai prestasi di sekolahnya juga nggak bagus-bagus banget. Bang. Pokoknya ya dia datar-datar aja lah. Dia ikutan tawuran. Dari situ dia berantem dan dia berhasil mukul jatuh lawan. Pokoknya yang dianggap itu tokoh lah. Tokoh. Nah, dari situ dia merasa, oh ternyata passion gue di sini. Anjir, dia mau passion. Ini udah kayak film Fight Club aja. Ini kayak film Fight Club. Lo mencari jati diri melalui tawuran gitu berarti. Nah, ya kan dari situ dia merasa mungkin dia diakui di situ. Ketika yang tadinya dari situ yang tadinya ngebully, yang tadinya memandang remeh dia, udah nggak Jadi lagi. dihormati. Jadi lebih punya peran sosial justru di situ. Oh, jadi itu jadi kayak cara lo buat ini ya, Mobilisasi kelihatan sosial. keren di peer group lo gitu. Iya betul. Tapi itu juga jadi mobilisasi sosial. Iya, nggak sih? mobilisasi Maksudnya atas. ke atas gitu. Jadi ada punya satu apa ya? Misal, wah lo cupu bermetamorfosis menjadi keren gara-gara Iya, berantem gitu kan. berantem Iya, dan begitu, jago gitu begitu. kan. Enggak, tadi ada yang menarik ya. Tadi lo bilang lo pernah nemuin satu orang yang diwawancara dia bawa parang gitu. Ini anak-anak SMA atau anak SMK ini nih dapat parang-parang itu dari mana sih, Bro? Nah, itu ada yang mereka bikin sendiri. Misalkan banyak ya
ada yang jadi kreatif juga ya. kreatif, Jadi sangat DIY kreatif. juga gitu. DIY, do it yourself gitu kan. Keren. ya. Terus gue tanya kan, itu gimana? Kok bisa dapat barang-barang gitu? Gampang bang, beli di Bukalapak katanya. Sekarang gitu ya? Gir motor bekas gitu kan. Gir motor Tapi bekas. bukan langsung senjatanya kan, tapi cuma alat-alatnya apa? Emang senjata dijual? Senjata bang, ada di IG-nya kok. Oh, ada di IG-nya. Iya, jual parang Madura gitu loh, ada bang. Oh, ada pilih-pilihan barang Madura. Pokoknya platform digital e-commerce itu Sekarang bisa. mendukung bang hobi-hobi mereka. Mendukung ya. Mendukung. Iya, parah banget padahal. Nah itu koreksi, tolong ya. Koreksi. pemerintah. Ya, padahal soalnya tembakau aja tuh di ban di buka iya. di Kenapa e-commerce. senjata Tapi itu? senjata ternyata enggak. Iya. Gitu. Tapi itu beneran online. Ada yang online, ada yang dia bilang misalkan Yang dari- DIY ini menarik, yang DIY ini kan ada berarti ada kreativitas di situ. Dia apa yang dia lakukan tuh buat DIY itu senjata? dia gimana sih? Dia kan bikin sendiri. Oh iya, do it yourself. Daerah istimewa Yogyakarta. Oke, Kagak ulang dulu bang. Enggak kan senjata tadi parang, selain parang kan ada yang lain-lain. Nah, itu kan pasti buat tuh. Nah ada juga misalkan kalau dia bilang prosesnya tuh dia ngambil ini bahan misalkan dia Motor, bilang gitu misalnya. gear motor iya itu dia ngerakit sendiri. Terus ada yang ini apa Kopaja tuh lantainya tau nggak? Oh iya, Kopaja seng-seng, tuh, nah Kopaja. seng-seng itu Ah, ya kan. Terus dia bawa ke tukang las. Oh. Nah, dia bawa ke tukang las. Anjir, Bang iya. buat ginian gini, Iya, gini, iya. gitu. Oh, jadi tukang las adalah mendapat klien dari situ ya. Jadi lebih banyak ya. Bang, Luar biasa. bikinin surikan. Bang bikinin surikan. Bang bikin golong, bikin celurit, Iya bumerang bang, gitu. dari aktivis itu mungkin menggerakkan ekonomi rakyat. Jauh banget ya. Enggak. Tapi benar ya, gue mau tanya. Kan senjatanya kan keren-keren. Ada Iya, yang samurai apa sih? Tapi sebenarnya dipakai nggak sih? Apa buat nakut-nakutin doang biasanya? Nah iya, sebenarnya senjatanya ada yang dipakai, ada sebenarnya buat ini sih, mereka buat gaya-gaya, buat nakut-nakutin lawan kan sih. Gitu. Ya kan? Tapi memang kalau udah panas mungkin itu dipakai juga gitu. Ada juga korban di situ kan udah kepancing kalau udah feel-nya udah dapet banget udah. Iya. Karena kan kalau pas lagi di kerumunan kan kita jauh lebih berani Iya, gitu kan. bener. Nah Iya. itu. Apa psikologi apa tuh? Psikologi massa ya? Kalau nggak salah. Ya itu juga pernah gue tanyain. Kalau lu berani sih itu kan lu resikonya mati, Iya, kan? betul. Dan lu kan berantem paling 5 menit, 10 menit abis itu kacar-kajar kan. Iya. Awalnya sih begitu bang katanya. Iya sih kalau pakai logika, wah takut kita. Betul. Pas ke lapangan, pas udah bareng sama kawan-kawan, tiba-tiba muncul keberanian. Bahkan mereka juga ada yel-yelnya segala macam. Oh, ada yel-yel. Untuk kayak gimana sih? Misalnya Romawi sama Persia sebelum perang itu ada yel-yelnya kan. Nah itu kayak gitu juga ada. Mana tuh gue kan sempet cerita gitu ya ngobrol ya. Maksud gue tadi kan ada transaksi bisnis juga tuh. Maksudnya transaksi pembelian senjata. Selain itu ada transaksi apa sih yang lo temuin? Nah, sebenarnya gue mau tanya dulu, dari sejarahnya awal pertarungan itu dari tahun 80-an tuh model karena basis pulang nggak mau dipalak itu, bertransformasi nggak sih sekarang gitu? Jadi kayak gimana bentuk tawuran sekarang? Maksudnya alasan orang tawuran atau evolusi tawuran gitu? Oh gitu evolusi. Oh, Iya, evolusi. iya. Pelayanan berat pak. Nah iya. Nah Kalau dari lu? ya kan berkahnya ada dunia digital terjadilah evolusi tawuran. Jadi terjadi apa bang? Disrupsi ya namanya. Shifting. Oh shifting ya, shifting ya kan. Shifting. Kalau dulu misalkan awal-awal 2000 sekitar 2012 sampai 2016 itu mungkin dia masih janjiannya di warnet. Oh janjian di warnet? Janjian di Ya, warnet, janjian di warnet. ya kan terus dia janjian di mana, jam berapa, bisa tawuran. Nah, sekarang gara-gara adanya dunia digital ini, ya mereka kan ada platform-platform akun-akun IG tuh. Iya. STM ini. Pokoknya lu bisa cek sendiri lah, all base apa segala macam, ya kan. Nah, mereka bisa di situ janjiannya segala macam di situ. Oh janjian buat. Bisa DM segala macam Tapi gitu. basisnya tetap sekolah atau Iya. atau ada yang lain gitu pelajar-pelajar itu. Selain sekolah gitu ada misalnya satu sekolah gitu. Ada lagi nggak identitas lain gitu yang dipakai gitu sehingga bisa tawuran? Makanya gue juga pernah nanya kayak gitu. Katanya jadi beda-beda. Misalkan identitasnya kalau
misalkan gue identitasnya sebagai sekolah STMA misalkan, itu musuh gue ini. Kalau gue identitasnya sebagai anak kampung A, nah itu beda lagi, relasi konfliknya beda lagi. Oh jangan-jangan mereka bisa temenan yang tadinya misalnya karena bawa identitas STMA musuhan sama STMB, tapi ternyata mereka satu kampung di ini Bisa di temenan, kampung A. Bisa temenan. Jadi pas pada saat dia pakai bajunya STM berarti mereka tawuran. Tapi pas pada saat kampung mereka bisa jadi temenan. Bisa jadi temenan. Jadi itu tergantung afiliasinya ya gitu. Nah, iya begitu. Sama koalisinya. Tapi gue juga kemarin kan lu pernah ngomong ya, bahkan ada yang kayak transfer pemain gitu ya bro ya. Transfer pemain. Jadi kayak misalnya ada SMA yang kekurangan pasukan, nyewa dari SMA lain. Ini ada model kayak macam apa ya, tentara bayaran gitu loh. Bro. Misionaris anjir. Tentara bayaran. Misionaris anjir. Nah, jadi ada misionaris tawuran. Ada. Ini gue menarik nih yang ini nih. Jadi kan ya teori ekonomi standar bang, supply and demand kan. Nah itu masuk ke transaksi itu ada ya. Ada. Supply and demand, misalkan ada sekolah A, lah gue nggak mau berani Yang nggak usah sebut. Kesian kawan-kawan yang sedang merealisasikan Hobi fight club. Tenang, saya bersama anda. Karena dia alumni juga. Apa jangan-jangan lu yang ikut latar juga lagi? Dia yang bikin senjatanya. Dia ikut yang latar anjir. Oke itu tadi ada transfer pemain lah bahasa. Itu kayak gimana tuh? Transfer pemain tuh kayak model gini ya. Misalkan ada sekolah A, dia tuh kalau dilihat apa kekuatan untuk tawuran, dia tuh ratingnya nggak bagus-bagus amat. Anjir ada ratingnya anjir. Kan? Ada ratingnya. Tapi dia pengen klasmennya naik kan. Klasmennya naik ke atas. Roket. Tapi dia nggak berani-berani amat nih. Tapi ini sekolah kelas menengah misalkan. Akhirnya dia meng-hire sekolah-sekolah yang bukan kelas menengah, ya kan? Direkrut tuh, dipakein baju sekolah. Anjir sampai dipakein baju, Dipakein baju kasih sekolah. seragam. Oh tapi ya itu kan? bukan orang pelajar berarti bro? Pelajar juga. Ganti seragam doang. Ganti seragam. Kayak Ronaldo sama Messi tuh keren. Iya gitu loh, transfer ya kan. Nah dia tawuran, misalkan dia sekolah A membela sekolah B, dia mengatasnamakan sekolah B gitu. Nah terus tapi yang didapat dari dia apa? Dari misionaris tawuran ini? Nah ya kan itu macam-macam. Kayak misalkan kelas menengah itu, nah ini menarik ya. Untuk yang kelas menengah mungkin apa sih rokok, ya kan, atau berapa ada juga sih yang minuman. Itu biasa dia itu minuman maksudnya Oki jelly drink apa ya? Aku ya kan. Kokipan. Inek bang, inek. Inti sarinek kan. Oke. Ya kan. Bagi yang kelas menengah itu kan biasa ya kan, dia bisa beli sendiri apa segala macam. Tapi yang menengah ke bawah itu kan sebuah hal yang mahal. Untuk nongkrong dia bisa ngerokok aja itu suatu hal yang mahal ya kan. Kadang-kadang mereka joinan segala macam. Nah, difasilitasi. Difasilitasi. Yang penting lu gua kasih rokok, tokipan. Ya, tapi lu lawan dia ya. Nah, terjadilah transaksi itu segala macam itu gitu loh. Nah enggak, oke tadi kan ada transaksi sekolah minta afiliasi dari sekolah lain gitu kan. Berarti kan mereka bisa digerakkan gitu bro. Sepengetahuan lo gitu, ada gak sih anak-anak pelajar ini dimanfaatkan sama partai politik atau nggak tokoh-tokoh oligarki yang jahat gitu? Ya, tuh berat ini. Enggak, maksud gua kan anak SMA bisa bayar, kenapa yang lebih elit tidak bisa bayar itu? Nah gitu. iya. Dia ngomong bingung. Dia takut jawabnya. Saya takut. Nggak usah lo sebutin partainya, nggak usah lo sebutin tokohnya, tapi itu terjadi kan? Sebenarnya kalau masalah politik sih gue belum pernah denger ya. Soalnya mungkin ada, tapi mereka nggak ngerti, gitu kan. Cuman yang gue denger itu, misalkan nih ada pengalihan, misalkan nih di titik A ada mau transaksi narkoba. Nah ini si orang-orang yang transaksi narkoba itu dia menggalang anak-anak tertentu untuk tawuran di lokasi B, sehingga polisi fokusnya ke lokasi B, sehingga daerah ini kosong. Anjir itu serius terjadi? Terjadi bro. Itu apa? Wawancara sama dari wawancara yang dapat itu terjadi. Jadi maksudnya dia dimanfaatkan bahkan oleh sampai ya kejahatan lain ya kayak narkoba dan segala macamnya buat pengalihan isu ya. Wah, anjir keren banget. Dialihin. Kayak itu kan pengalihan polisi. Yang politik nih kan kemarin ada HIP tuh. Kita mau masuk ke situ. RKUHP sama Omnibus Law. Kan pelajar-pelajar tuh heroik tuh, Bro. Wah, semangat. Iya. Pas lagi anak-anak SMA masuk, STM masuk.
inilah pahlawan kita gitu-gitu kan. Iya. Itu sebenarnya kesadaran politiknya udah sampai sana atau memang itu penyaluran hobi aja gitu, Bro? Nah jadi ya gue gimana ya gue, karena gue udah ngerti lah kultur mereka segala macem ya kan. Sebenarnya pas chaos itu dia pas reformasi di korupsi yang hari pertama tuh gue cuma mikir gini kan, gue waktu itu buat status tuh, gue buat status gini doang apa lagu bocah dulu ya kan. Matahari terbenam, hari mulai malam, bla 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 lah segala macam. Nah itu tuh sebenarnya ada satu sekolah itu Sandi. Oh Sandi. Sandi itu. Wih, ada Sandinya. Jadi ada beberapa anak-anak yang udah punya jimat gitu kan. Dia ngetes jimatnya itu kalau malam baru berfungsi jimatnya itu. Nah, kadang-kadang mau tes jimat itu malam dan tawuran ya kan. Gua ngetes itu ya kan. Terus kan chaos tuh. Malamnya chaos kan. Nah, gue mikir, wah kalau anak STM yang yang jadi apa ya, yang turun udah lebih gokil ini gue bilang. Nah, ternyata besoknya itu viral kan di Twitter, anak-anak STM turun. Nah di situ kan mulai dah diglorifikasi kan dengan Avenger segala macam, backsoundnya Avenger segala macam, bantuin mahasiswa segala macam. Udah akhir itu viral kan di Twitter, ya kan. Terus ada satu hal yang menurut gue itu cukup menginspirasi mereka untuk turun karena akhirnya hobi gue berguna bagi bangsa dan negara. Nah itu akhirnya hobi gue berguna bagi bangsa dan negara. Nah itu kan viral tuh di mana-mana. Akhirnya simpul-simpul itu terbangun sendiri. Nah sebenarnya ya kan, bahkan makanya gue juga bingung, masa sih polisi atau Intel, BIN nggak ngerti ini, gue juga nggak ngerti ya. Ya sebenarnya mereka terkoneksi antara anak STM yang gue dapet sih, misalkan mereka terkoneksi kok ke sepulau Jawa gitu. Oh gitu. Terkoneksi gak? Jadi mereka tahu ya update-nya tokohnya siapa, ini korbannya si ini segala macam. Lu tahu ya? Enggak kan tadi kan gitu. Yang menarik itu tadi belum kita eksplorasi itu soal yang janjian jimatar. Janjian via DM itu gimana, Bro? Maksudnya transaksi apakah gue nih misal gue dari SMA, SMK A, lo SMK B, gue WA lo atau DM gini, "Wey guys, adu ilmu yuk." Nongkrong guys. Tawuran lucu. Yuk tawuran cantik gitu. Bagaimana maksud gue lo, Bro? Ya DM yang dimaksud itu ya paling itu entah bermula dari komen-komen ya kan, ngajak tawuran segala macam, akhirnya berlanjut kepada DM-an terus janjian gitu, Bang. Berarti benar-benar janjian kayak lo mau ngadu bola gitu, Bro? Begitu, Terus sampai titiknya di mana? Dan juga itu gue belum lupa nyeritain tentang perubahan jam tayang mereka. Ini menarik nih. Ada prime time-nya ya. Nah, perubahan jam tayang. Jadi ini balik lagi ya, ini kan gue ngobrol-ngobrol aja ya sama mereka. Jadi perubahan jam tayangnya dulu kan, ingat nggak dulu tuh tawuran tuh sore-sore ya? Ya betul. Kan? Sore-sore. Sebelum maghrib lah pokoknya. Sebelum maghrib ya kan, baru pulang sekolah segala macam. Nah kalau nggak salah tuh ada peraturan kan dari Ahok kalau nggak salah zaman dulu kan. Sekarang nggak boleh disebut Ahok, maunya BTP. Oke. Ya kan. Nah pokoknya yang tawuran langsung dikeluarin, terus nggak boleh nggak bisa masuk sekolah negeri. Oke. Dikeluarin dari sekolah maksudnya. Dikeluarin, ya kan. Berjalan tuh Bang, ya kan, tegas, dikeluarin tuh. Akhirnya Bang, purnawirawan itu, itu alumni yang jager-jager itu. Ini Hokage. Jager aja udah lama gue gak denger istilah jager juga. Ya kan, jager. Akhirnya mereka ngumpul di satu sekolah. Oh gitu. Dia koordinir dari situ. Ya kan. Hokage-nya gitu loh Bang. Oh gitu. Menarik ya. Tadi masuk yang masalah jimat menarik banget tuh. Itu jimat itu yang ngasih Hokage apa mereka cari sendiri. Orang pintar apa agamawan atau apa tuh. Dan itu ada transaksi duitnya apa memang dikasih, wah ini ilmu buat kamu. Ilmu kebal. Gitu. Ilmu apa? Ilmunya Naruto yang bisa dan jimatnya tuh apa sih buat apa tuh jimatnya? Jadi ini balik lagi. Jadi
yang seru di tawuran itu bang, Yang seru. ya, jadi salah satunya itu ada juga sebenarnya kalau sosiolog mungkin paham lah ya kan mitos-mitos yang dibangun segala macam kan. Jadi misalkan ada tokoh A, tokoh B itu gimana ada glorifikasi dan pemitosan terhadap tokoh itu dan kita juga nggak tahu gitu loh ke aslinya kayak gimana. Itu kan cerita dari mulut ke mulut, dari mulut ke mulut jadi mitos kan. Udah jadi folklore cerita rakyat udah tiba-tiba. Gitu. Terus Misalkan wapak mereka nyebutnya kan. Wapak. Ya kan. Ada wapak kijang. nah, apa tuh wapak kijang? Wapak tuh jimat ya. Oh jimat tuh wapak. Nah, wapak kijang itu misalkan ini kata mereka kalau pakai wapak itu dia bisa lari cepat. Wes. Enggak perlu gojek lagi ya. Bentuknya apa? Bentuknya apa? Bentuknya ya semodel itu loh bacaan-bacaan apa gitu. Oh gitu. Ditaruh dalam dompet atau Taruh dalam diselipin. dompet segala macam. Terus wapak apa lagi? Terus ada lagi ini apa? Pokoknya wapak yang fungsinya itu dia bisa ringan kayak kapas gitu. Wis. Ilmu meringankan. Ini jadi Anjir, ini udah kayak cerita kungfu zaman itu. dulu. Jadi ada cerita dari mereka itu. Jadi ada satu tokoh nih di kalangan mereka itu menurut mereka tuh udah legend banget. Jadi sempat dia itu dikejar-kejar sama sekolah musuh. Nah, di tengah flyover tuh, ya kan? Oh, flavor. Dia udah di tengah nih. Pilihannya dia mati digebugin atau dia turun. Nah, dia cuma bawa payung. Jadi dia legendnya itu kemana-mana dia Bawa payung. Dia nggak bawa parang, nggak bawa, tapi udah bawa payung. Pendekar payung. Pendekar payung. Baiknya. Nah, itu menurut cerita mereka, akhirnya dia loncat dengan menggunakan payung. Wih, gila. Gini Bang. Gokil. Yang gua jadi pertanyaannya adalah payung itu mereknya apa? Aku akan beli. Nah, itu. Aku akan beli. Itu doang. Pokoknya cerita-ceritanya banyak lah. Banyak ya. Seru. Menarik banget gitu maksudnya. Nah, oke tadi tekbal tuh ada gak sih sebenarnya tekbal? Oh jelas, kalau tekbal jelas. Itu tekbal apa? Tekbal peluru, bacokan apa? Bacokan Pojokan ya. Oh, baru level bacokan. Iya. Belum level. Gila ya. Tapi itu dapat dari mana, Bos? Iya, dapat dari mana sih Jimat-jimat mereka itu? tuh? Ngelmu dulu gitu. Macem-macem ya bang, ada yang dia ke suatu daerah, ada juga yang ada channelnya juga, misalkan Ada channel YouTube-nya nggak? ya kan? Cara mendapatkan wafa kijang. Wapak kijang. Tapi kijang udah nggak ada, Bro. Iya, Ada Innova sama Avanza. Jadi larinya lebih cepat. Irit lagi. Nggak lanjut sorry. Jadi apa paranormal A misalkan ya kan. Nah, dia udah biasa tuh mendapatkan orderan dari kawan-kawan. Oh, ada orderan ya, emang dia biasa gitu. Iya gitu. Orangnya siapa biar kita tangkap saja. Kalau bapak-bapak polisi. Saya tidak ingin mengganggu ekonomi rakyat. Itu ekonomi rakyat. itu menarik ya. Maksudnya akhirnya ada berapa ekonomi yang tumbuh walaupun ada unik gitu. Underground ekonomi bang. Iya. Oleh enggak kayak gitu. Tapi waktu itu pernah bilang ada training-trainingnya juga, Bro. Jadi kayak dilatih-latih itu bayar, katanya ada yang bayar juga. Ngelatih supaya dia jago berantem gitu. Apa gratis? Oh enggak, itu penataran. Penataran itu tadi. Oh, gua kira ada mau jago berantem, ikuti les saya. Tapi gue tertarik sama akhirnya sekarang transformasi ini kan yang tadi lo bilang bahwa akhirnya anak-anak pelajar ini diglorifikasi. Iya. Oh iya. Mereka iya. jadi pahlawan di tengah mahasiswa bahkan mahasiswanya kalah pamornya sekarang kan. Iya. Dengan anak-anak STM dan segala macam. Nah, menurut lu gimana? Apakah emang ini maksudnya emang ini satu jalan yang baik? Gue gak bisa bilang baik juga sih. Ya menurut lu gimana ngelihat hal kayak gitu? Yang namanya anak muda pasti dia punya kelebihan energi yang harus disalurin kan. Kalau gue ngeliatnya kayak gitu. Nah, kayak gini lah, negara aja pusing, kok ada STM bisa turun sedemikian rupa kan. Nah, yang sebenarnya kalau Ormas, OKP, BEM, mahasiswa, Intel kan udah paham tuh listnya, ya kan? Kalau anak-anak STM kan bingung dia, ya kan? Lah, ya kan? Nah itu mungkin di dalam buku-buku intelijen juga harus direvisi bahwa jadi ada juga sektor selain LSM, ya kan? Selain LSM, mahasiswa. Gerakan-gerakan pelajar juga mesti diteliti. Gue sepakat sih. Jadi kalau misalnya dibilang kalau mahasiswa BEM itu kan dikit. Kebanyakan kan orang nggak sampai kuliah kan. Berarti kan basisnya bahkan lebih besar di STM dan SMA itu kan. Oh jelas. Yang bisa kuliah kan cuma 10%. Iya.
Tapi gue menarik. Jadi maksudnya mungkin gue melihat, gue gak tahu, gue taunya bahwa sejarah tawuran itu kan yang tadi lo bilang dia base kan. Nah mungkin di masanya Orde Baru itu udah terpetakan. Kalau sekarang mungkin lebih nggak terpetakan dan mungkin pemerintah ngeliatnya jadi kayak tadinya ini kekuatan yang nggak ditakar gitu. Yang nggak ditakar sekarang tiba-tiba kelihatan gitu. Di tengah mahasiswa udah ketahuan, LSM udah ketahuan, lembaga-lembaga lain udah ketahuan ini pelajar ini. Nah ini menurut lu itu satu hal yang progres atau gimana? Nah kalau ngomongin apa sebenarnya kayak gini lah, misalkan kita ngomong sejarah nih, misalkan founding fathers misalkan itu kan sekolahnya jarang bang yang S1. Betul. Itu pelajar bang. Iya betul. Ya kan? Makanya dulu namanya tentara pelajar kan. Iya. Pelajar kan. Dikit banget lah yang S1 segala macam ya kan. Ya rata-rata founding fathers ya pelajar usia pelajar gitu. Gitu loh. Nah makanya ada upaya pengerdilan gerakan pelajar sih gua rasa ketika zaman Orde Baru bang ya kan. Ya kan. Soalnya kan Orde Baru dibantu sama gerakan mahasiswa bang untuk menumbangkan Soekarno. yang lebih muncul tuh gerakan mahasiswa. Iya ya kan. Tapi gue mau ngelihat dari segi gender gitu. Jadi kan kalau tawuran kadang identik sama laki-laki ya, cowok-cowok gitu. Oh iya. Sebenarnya ada gak sih keberadaan kaum wanita dalam euforia atau nggak hingar-bingar tawuran di Indonesia gitu? Oh lah, ada bang. Nah ini apa perannya mereka? Mereka biasanya kawan-kawan tongkrongan tuh nyebutnya mereka ladies. Jadi berarti ladies party itu adalah mengundang orang tawuran, bukan dugem ya. Ladies party. Gitu. Mereka nyebutnya ladies, ya kan. Tapi tetap ada perannya mereka kan. Ya perannya mereka apa? Benar. Perannya ada juga yang turun tawuran. Nah ada juga yang misalkan perannya itu misalkan menjadi tempat penyimpanan senjata segala macam gitu. Kok bikin konsumsinya nasi kota gitu. Medik biasanya tuh medik. Tapi si ini pernah gak? Maksudnya yang ladies ini ikut berantem misalnya sesama geng. Ada juga. Biasanya apa tuh yang diributkan? Ya. Kalau tawuran antara ladies dan ladies biasanya sih 1 lawan 1 sih. Oh lawan satu. Kalau kayak wah make up lo lebih murah daripada gua gitu. Skincare lo murahan. Muka lu gak enak. Tapi emang lebih 1 lawan 1. Muka lu kebanyakan filter. Nah tapi balik lagi yang ke potensi tadi. Jadi sebenarnya misalkan makanya harus ada keberlanjutan antara gerakan pelajar itu kan potensi. Jadi gini loh. Banyak yang merasa misalkan kenapa sih gerakan-gerakan mahasiswa ini tidak setajam dulu misalkan karena nggak ada pembinaan di pelajarnya gitu loh. Jadi mereka pas jadi mahasiswa baru kaget, ternyata gua harus begini gitu loh. Harusnya karena udah kebentuk nih simpul-simpul gerakan pelajar dan potensinya luar biasa, barulah tuh diapresiasi di mana-mana. Ya harapan gue sih terjadinya terjadinya mekanisme pendidikan informal lah. Misalkan lah dia punya hak demokrasi tapi dia harus tahu juga masalah isunya segala macam. Ya kan kawan-kawan misalkan SJW jangan cuma mengglorifikasi mereka terus turun ke lapangan ya kan, border dibuka, mereka masuk ke barisan depan, mereka bocor, kemudian diculik segala macam, mereka lepas tangan semuanya. Nah itu gue nggak sepakat, kan mereka nggak ngerti advokasi itu apa, yang penting dia lawan aja polisi. Jadi kalau gue tangkap sih sebenarnya pelajar ini adalah kekuatan perubahan sebenarnya yang memang perlu didampingi sama teman-teman yang punya ide dan gagasan yang lebih. Makanya gue bilang kayak gini bang, misalkan nih mahasiswa, sekarang gini dah. Misalkan nih kita di Tangsel nih bang, berapa sih kampus yang ada di Tangsel? Bisa hitung jari bang. Coba gua tanya nih, berapa SMK di Tangsel? Berapa SMA di Tangsel? Berapa MA di Tangsel? Segala macam. Itu baru Tangsel doang bang. Nah lu bayangin potensinya tuh gede banget gitu loh. Jadi Nah ya sayangnya potensi segede itu pemberdayaannya kurang.
Maksudnya pemberdayaan itu tanggung jawabnya siapa sebenarnya memberdayakan mereka ini? Ya macam-macam, baik itu internal sekolah yang memberikan ruang demokratis terhadap mereka biar yang saluran-saluran yang non akademik tersalurkan juga gitu loh. Jadi maksudnya bikin ekskul tawuran gitu? Enggak. Skill tawuran. Wah kamu berbakat sekali. Saya baru lihat nih. Yang muter gear handal kamu. Jadi pas nanti dia kuliah, oh ya lo itu namanya istilahnya apa sih kalau gue inget di demo tuh yang paling depan apa ya? Border yang Oh jagain maksudnya tuh gitu, ada ekskulnya, ada pentas seni tawuran, Enggak. yang lebih ini. Tapi pertanyaan, kesimpulan nih, kita masuk kesimpulan nih. Pertanyaan itu dong, pertanyaan. Ya jadi menurut gua banyak banget ya yang dijelasin Fajar soal fenomena tawuran yang hanya gak cuma tawuran tapi dalamnya tuh ada aspek kulturalnya, ada politik, ekonomi, bahkan bisnis gitu kan. Bahkan yang gaib-gaib aja ada gitu ya. Jadi emang butuh konsentrasi besar. Ini ada pertanyaan pamungkas nih bro. Ini selalu kita tanyakan di ujung acara Will dan Mamon. Siap. Kan tadi kita lihat bahwa sebenarnya kan unsur terpenting untuk mengoptimalkan potensinya teman-teman ini adalah di pendidikan sebenarnya kan, agar energi yang mereka tuh tersalurkan dengan baik. Seandainya nih lo menjadi penggantinya Nadim yang tadi Nadiam Makarim ini, lo akan melakukan apa nih buat teman-teman pelajar kita agar lebih berguna lah saluran hobinya ke pemberdayaan masyarakat gitu. Aduh, gue menghela nafas dulu bang. Gimana ya? Kalau ngomongin pendidikan, ya pasti sebenarnya umum sih sekolah ya nggak melulu melulu nilai-nilai akademik yang ditonjolin. Misalkan saluran-saluran yang non akademik juga itu perlu untuk ditonjolin. Ya kan, misalkan gue ngerasa misalkan sekolah itu harus menciptakan iklim yang lebih demokratis gitu. Misalkan ya kalau Bang Willen tentu udah tahu lah pendidikan gaya bank segala macam Prover kan. Nah, walaupun kita udah mengkritik udah segala macam pendidikan segala ya faktanya masih begitu terus Bang. Dari zaman dulu sampai sekarang. Solusinya akhirnya? Solusinya sih harus diberikan ruang-ruang interaksi dalam tanda petik intra sekolah juga, misalkan unsur-unsur eksternal misal itu komunitas seni, komunitas teater, komunitas musik itu bisa berkontribusi untuk buat kegiatan bareng gitu loh. Kegiatan bareng itu ya. Di ekstrakurikulernya lebih di itu gitu. Iya tadi ekstrakurikuler tawuran, lempar arang, lempar batu. Kalau ada pensinya juga gitu kan. Duta Tawuran Indonesia gitu bisa. Kalau perlu ada kelas meet. Enggak men, kalau dulu tuh istilah kalau di kampusnya coaching klinik. Ini lo cara megang parangnya. Oh berarti intinya lo berharap bahwa pemerintah lebih proaktif juga, masyarakat juga lebih proaktif dalam pemberdayaan anak-anak pelajar ini gitu ya. Intinya sih di usia-usia segitu Bang, ya kan. Mereka itu transisi antara jadi gini loh. Guru masih menganggap mereka bocah. Orang tua masih menganggap mereka bocah. Iya, padahal udah sering nonton bokep. Ya kan, pulang ke rumah dianggap bocah. Di sekolah dianggap bocah. Nah, di mana dia nggak dianggap bocah? Nah, di ruang-ruang non formal itu. Jadi anggap nah, gue. Dari situ dia, oh di sini tempat gue gitu loh. Berarti ruang-ruang pengakuan itu harus diperlebar ya. Iya betul. Iya. Lo menarik hikmah apa nih? Kalau Dari hikmah dari ceramahnya Fajar. Kalau gue sih ngeliatnya gini ya, emang kayaknya pelajar itu bertransformasi ya dari dulu. Mungkin yang lo bilang, gue tertarik emang kalau rootnya itu berdasarkan basis ya lo tau. Basis coba pulang bareng doang gitu. Mereka melindungi diri awalnya kan dari pemalakan dari itu. Jadi tawuran antar sekolah yang sampai nggak tahu penyebabnya apa, yang sampai nggak tahu buat apa sih gue berantem gitu. Sekarang sampai akhirnya pada momentum di mana ini tuh bisa jadi satu gerakan sosial yang selama ini ternyata nggak dilihat gitu, karena di masa Orde Baru kita kita cuma ngetaker, oke, mahasiswa ada pergerakannya, tapi pelajar kan belum tentu. Padahal lo bilang tadi bener bahwa kalau lihat dari sejarah, pelajar itu memegang peranan yang sangat penting gitu sama kemerdekaan kita gitu. Apalagi nih kita Sumpah Pemuda ya lagi kayak gitu. Pemuda-pemuda itu kan pemuda-pemuda pelajar, bukan pemuda-pemuda mahasiswa kan, yang umurnya masih ya di bawah 17 segala macam. Kan? Iya.
Nah dari situlah sebenarnya momentum ini harusnya bisa disalurkan dan Iya. akhirnya bisa di-grab sama pemerintah, diberdayakan gimana akhirnya mungkin kalau buat teman-teman kakak-kakak gitu atau jagger-jagger, gue suka kata-kata jagger. Hokage. Hokage itu mereka tuh harus diarahkan biar lebih, selain misalnya mereka tahu bahwa ada yang salah dan mereka harus bergerak, mereka dikasih konteks juga, dan juga dari sisi pemerintah mungkin ruang kekuatan pelajar ini akhirnya harus energinya nih harus dialihkan ke hal-hal yang lain juga iya, gitu, benar. diperbanyak gitu hal-hal yang itu hal yang menarik sih menurut gue. Nah kalau Anda gimana? Kalau gue sih ngelihat tawuran ini adalah kegagalan pendidikan kita yang menjadikan pendidikan sebagai penjara, bukan Berarti arena. Anda Iya, aku ngeliatnya ini pendidikan masih sebagai penjara di mana siswa ini sebagai orang yang bersalah. Padahal Kalau libur kan seneng loh. ya, makanya libur seneng kan. Makanya libur dari bagaimana penjara akhirnya hal libur itu dirasakan ketika kita sekolah. Jadi bagaimana akhirnya sekolah jadi arena bermain dan aktualisasi, itu poin utama yang mau gue sampaikan. Yang kedua, terlepas dari tawuran, keterlibatan teman-teman pelajar di Omnibus Law maupun KUHP, bukan pertanyaannya bukannya apakah mereka tahu konten apa enggak. Menurut gua seanarkis apapun yang mereka lakukan itu adalah pendidikan politik buat mereka. Iya. Karena bagaimanapun negara harus dididik dengan pergerakan-pergerakan yang terjadi di pelajar maupun di mahasiswa. Jadi ini tinggal kita sebagai orang-orang yang punya komitmen di dunia kepemudaan ini bisa membuatlah semacam ruang-ruang bukan perbaikan, maksudnya aktualisasi diri mereka agar di bonus demografi ini pelajar nggak hanya menjadi garda depan memecah kebuntuan di deadlock aksi, tapi mereka benar-benar memecah kebuntuan di masalah-masalah sosial yang ada di sekitar mereka, paling itu. Dikit bang. Dia disilah dulu. Nah, jadi terakhir mungkin gini ya, gue pernah ngobrol juga sama rektor Unpam dulu, ada satu kata-kata yang menarik. Jadi dia mengkritisi gini, negara ini hanya memfasilitasi anak-anak yang nilainya 9.0. Lalu bagaimana anak-anak yang nilainya 0.9? Apakah mereka nggak boleh punya cita-cita? Ya. Apakah mereka nggak boleh punya harapan yang lebih dari itu gitu loh? Nah ini kan menarik, ya juga Kemenpora mengakui juga itu sendiri. Jadi misalkan circle-circle kepemudaan itu masih dihegemoni oleh elit-elit kepemudaan, ya, betul, kan betul, gitu. betul. Salah satunya misalkan di pelajar sendiri, ya kan? Elit pelajar apa ya? OSIS. Apa-apa OSIS, semua OSIS. Misalkan kementerian segala macam ngundangnya apa? OSIS. Iya. Sosialisasi anti tawuran yang diundang OSIS, tidak tepat sasaran. Karena dia tidak tawuran. Salah tepat sasaran apa? Kan nggak mungkin juga kan orang OSIS gitu kan datengin ke anak tongkrongan, jangan tawuran. Ya, boleh. Dikebukin malah dia. Dikebukin dia malah. Ya benar. Iya. Menarik sih, berarti sasarannya tuh harus lebih Iya. tepat. Ya, jadi sebenarnya tadi bagaimana Kementerian Pendidikan juga harus merangkul bukan hanya teman-teman yang baik, tapi Yang siswa-siswa yang Elit. nakal, tapi kreatif itu juga harus kita itu dahsyat. jaga. Dahsyat. Oke. Jangan lupa lagi, Jangan lupa nongkrongin nongkrongin lagi total politik di Wildan Di Mawon. Wildan Sampai Mawon. ketemu, Sampai ketemu lagi. dan ketemu di tawuran-tawuran. Bye-bye. Enggak, sorry bro, ada lanjutan. Apa? Menurut gue ini harus lo perjuangkan. Wah, Apaan? Tawuran, kan lagi model lari, jadi lari sambil itu bro. Oh, Lomba lari. Oke, nggak penting. Produced by Total Politik and powered by haluan.co.